Pendengar dan juga hadirin yang ada di Monumen Perjuangan TNI Angkatan Udara di daerah Modo, Bantul, Yogyakarta. Di kesempatan hari ini, pendengar, saya beri informasi sedikit di pagi hari tadi. Seluruh karyawan-karyawati RRI Yogyakarta ini dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan, ulang tahun RRI ke-76, ini juga bertepatan di tahun 1945. Ini juga merupakan melakukan ziarah ke Monumen Perjuangan TNI AU. Dan di kesempatan pagi hari ini, satu tema yang menjadi perbincangan kita dalam dialog khusus yaitu tangguh, tumbuh kuat dan sehat suarakan Indonesia melalui perjuangan Pak Karbol. Saya langsung menyapa seluruh narasumber kami yang juga sudah ada di Monumen Perjuangan TNI AU Modo Bantul ini. Yang pertama ada Kepala Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala Yogyakarta, ada Kolonel Sus Yuto Nugroho SS. Selamat pagi Pak Yuto. Selamat pagi Pak Rima. Kabar baik Pak Yuto? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Ini Pak Yuto ini sudah cukup lama tidak bertemu dengan Pak Yuto ya Pak ya? Ketemu lagi dalam kondisi COVID. Betul sekali dalam kondisi pandemi COVID. Dan di sebelah Pak Yuto ini juga ada Bapak Kepala LPPRI Yogyakarta, Dr. Andes Danang Prabowo MIKOM. Selamat pagi Pak Danang. Selamat pagi Mbak Rima. Mungkin bisa menyapa pendengar RRI ini Pak Danang. Iya, selamat pagi Mbak Rima. Selamat pagi para pendengar dari Yogyakarta dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu dalam situasi yang COVID ini. Sehat adalah segalanya. Terima kasih Pak Danang. Dan juga ada pakar keistimewaan Yogyakarta, Dr. Haryadi Baskoro MAM. Selamat pagi Pak Haryadi. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih Pak Haryadi bersedia hadir langsung ke Monumen Perjuangan TNI AU Modo Bantul. Luar biasa nih RRI. Terima kasih Pak Luar Haryadi. biasa TNI AU. Betul sekali. Baik. Sebelum saya ke Pak Haryadi dan juga ke Pak Yuto, saya ke Pak Danang dulu ini. Pak Danang 76 tahun RRI mengudara begitu Pak. Kita ingin juga diberikan refleksi begitu Pak berkaitan dengan peran dan komitmen RRI untuk juga menyuarakan hal-hal yang positif begitu Pak. Apalagi seperti tadi sempat disinggung sedikit Pak Yuto, kita berada di kondisi pandemi COVID-19 ini. Silakan Pak Danang. Baik, terima kasih Mbak Rima, pendengar sekalian, Pak Yuto, Pak Haryadi. Yang pertama saya akan mengungkapkan rasa gembira dan haru saya karena hari ini saya bisa hadir langsung di makam Bapak Abdurrahman Saleh. Kalau selama saya bertugas di Jakarta di beberapa daerah hanya sempat melihat foto beliau di kantor pusat diabadikan sebagai nama auditorium utama kami di RRI Auditorium Abdurrahman Saleh atau Auditorium Karbol. Nah di sini tadi kita bersama-sama bisa berziarah mendoakan beliau karena apa? Ini bapaknya RRI. Maka kalau saya mengungkapkan rasa haru dan bangga saya ini tidak berlebihan. Yang kedua, ternyata RRI dengan TNI AU itu punya bapak yang sama. Bapaknya Pak Karbol, Pak Abdurrahman Saleh. Bedanya kalau Pak Karbol selaku pemimpin TNI itu berjuang mengawal NKRI dari serangan musuh dari saudara dengan alutsista. Kalau RRI ini mengawal NKRI dari serangan musuh dari formasi-formasi yang menyesatkan. Tadi disebut komitmennya apa ya? Iya. Mengawal RRI dan mengawal NKRI dari informasi yang menyesatkan. Jawablah begitu dijelaskan sekarang. Nah ini salah satu komitmen kami. Kenapa RRI di usia yang 76 ini tetap bersemangat untuk terus mengawal NKRI. Baik, Pak Yuto yang tadi sempat disinggung bahwa kita memiliki bapak yang sama begitu, Bapak Profesor Abdurrahman Saleh begitu. Nah, dari sisi refleksi ini Pak, ketika kemudian Pak Karbol ini juga Bapak TNI AU sekaligus juga Bapak Radio begitu. Nah, bagaimana kemudian refleksi sejarah ini kita rasakan bersama sebagai salah satu bentuk kecintaan begitu Pak kepada bangsa. Seperti apa ini Pak Yuto? Terima kasih Mbak Rima, Pak Danang, Mas. Jadi begini, saya mau membaca tema itu Pak Karbol. Banyak orang yang tidak tahu Pak Karbol itu siapa. Karena Pak Karbol itu adalah Bapak Abdurrahman Saleh. Karbol itu istilah panggilan yang diberikan kepada dosennya karena
Pak Abdurrahman Saleh itu keriting dan cerdas. Pak Karpol itu dalam bahasa Belanda namanya Kruwewol oleh teman-temannya karena Liga Jawa, Liga Indonesia menjadi Karpol. Nah, beliau ini memang multitalenta. Sebenarnya tidak hanya di TNI AURI, tetapi juga RRI dan Universitas Indonesia. Karena beliau selain dikenal sebagai Bapak TNI Angkatan Udara, salah satu pendahulu, kemudian Bapak RRI dan juga di Bapak Ilmu Faal. Ini diberikan oleh Universitas Indonesia pada tahun 58 karena beliau adalah dokter ilmu faal. Beliau ini adalah tokoh yang multitalenta. Yeah. Artinya beliau berjuang tidak hanya di satu sisi, berjuang di sisi Angkatan Udara saja tidak, tetapi juga di RRI dan juga di kedokteran. Di RRI sendiri beliau yang menyarankan kepada Soekarno, Presiden Republik Indonesia, untuk menyiarkan berita proklamasi itu melalui radio. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa didengar seluruh masyarakat. Karena hikmatnya adalah melalui radio ini jangkauannya lebih luas. Tapi ketika TNI Angkatan Udara AURI waktu itu membutuhkan personel-personel yang terbaik untuk mengawaki, Pak Karpol ini terpanggil. Kemudian membidangi lahirnya TNI Angkatan Udara dengan segala semangat inovasi, sehingga ini menunjukkan rasa cinta dirgantara masyarakat Indonesia untuk berbondong-bondong memasuki menjaga dirgantara melalui audit itu. Nah, semangat inilah yang dimiliki Bapak Abdurrahman Saleh ini bisa menjadi role model generasi penerus. Tidak hanya egosentris, keakuan, tetapi lebih pada Indonesia milik bersama. Kita isi kemerdekaannya dengan bersama-sama. Kalau kita hubungkan dengan RRI, yaitu Pak Abdurrahman Saleh, Pak Karpol ini sangat menjunjung tinggi rasa toleransi, kebersamaan. Coba dibayangkan, ketika tahun 47 beliau mendapat tugas untuk menghimpun bantuan ke luar negeri. Pulangnya beliau naik satu pesawat yang namanya PPCLA yang ditembak jatuh oleh pesawat Kitty Hawk Belanda. Kalau beliau seorang yang tidak menjunjung toleransi, mesti beliau tidak mau naik atau masuk di pesawat itu. Kenapa? Karena pilotnya Protestan. Teman terbangnya Pak Adi Sucipto Katolik. Juru mesinnya Hindu. Tapi itulah hebatnya Pak Abdurrahman Saleh, menjunjung toleransi, apapun risikonya beliau berjuang untuk bangsa Indonesia, walaupun akhirnya beliau gugur di tempat ini tahun 47 29 Juli. Dan bersyukur sekali kita mempunyai seorang tokoh yang bisa menjadi panutan tidak hanya di TNI AU tetapi juga di RRI. Makanya harapan saya dengan bercermin kepada ketokohan Bapak Abdurrahman Saleh itu, khusus untuk RRI Padang, acaranya, informasinya, kedepankan toleransi, gelorakan semangat perjuangan di dalam mengisi kemerdekaan. Karena ini merupakan sifat-sifat yang dicontohkan oleh Bapak Abdurrahman Saleh di dalam mempertahankan kemerdekaan. Demikian Pak Bima. Baik, kata kuncinya toleransi ini tadi Pak Yuto ya. Baik.
Saya ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, kalau kita lihat daerah istimewa Yogyakarta itu kan kemudian sebagai kota pelajar, kota pendidikan, dan satu lagi ini tadi kota perjuangan juga begitu Pak Haryadi. Nah, nilai-nilai keistimewaan ini kan kemudian tidak serta-merta bisa didapatkan oleh Yogyakarta begitu. Tapi bagaimana kemudian keistimewaan itu mau tidak mau ini sudah harus bisa mendarah daging bagi masyarakat Yogyakarta begitu. Apalagi dengan tagline ini juga, tangguh, tumbuh, sehat, kuat, suarakan Indonesia begitu melalui perjuangan Pak Karbol. Silakan Pak Haryadi. Ya, jadi ini terima kasih sekali. Keistimewaan DIY itu setidaknya ada dua basis kenapa Jogja istimewa. Pertama karena sejarahnya. Jadi Jogja istimewa itu karena sebelum RI ada, Jogja kan sudah merupakan satu entitas politik sendiri, merupakan satu nagari sendiri, Kesultanan sejak 1755. Nah, sehingga ketika Indonesia diproklamirkan, Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII menyatakan bergabung dengan RI, sehingga sejak itulah Republik Indonesia memberikan status khusus yang akhirnya juga ditegaskan oleh Sultan dan Pakualam sebagai daerah istimewa di dalam Republik Indonesia. Nah, sehingga keistimewaan Jogja itu terjadi karena sejarahnya. Nah, itulah poin yang sangat penting, kita tangguh, kita kuat karena kita menghargai sejarah. Itulah sebabnya apa yang event hari ini itu adalah apresiasi terhadap sejarah, itu sangat bagus yang digagas oleh Pak Danang sebagai Kepala DPR RI ini sangat bagus, kembali kepada histori. Dan kenyataannya memang demikian bahwa sejarah lah yang membawa baik TNI maupun RRI ini bisa hari ini tetap tangguh dan eksis. Dan kita bersyukur, saya tadi kaget ternyata Pak Nugroho ini ya sebagai kepala di sini adalah sejarawan juga. Jadi ini memang tepat sekali. Yogyakarta istimewa itu karena sejarahnya, dan yang kedua karena kebinekaannya. Nah, jadi di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY, salah satu tujuan keistimewaan DIY adalah membangun Yogyakarta di dalam kehidupan masyarakat dan pemerintah yang berbineka tunggal ika. Nah, poin keistimewaan itu yang adalah Bhinneka Tunggal Ika justru hari ini sangat ditegaskan oleh sejarawan kita Pak Nugroho dan oleh event kita. Itulah keistimewaan Jogja. Jogja yang berbasis sejarah dan Jogja yang Bhinneka Tunggal Ika. Itu Mbak. Baik. Ternyata memang luar biasa begitu, kayak kalau dari Pak Lito dari sisi toleransi, ternyata ini juga memiliki benang merah dengan kebinekaan. Kemudian salah satunya lagi tadi ini dengan sejarah begitu. Nah, berkaitan dengan hal ini saya sedikit kembali ke Pak Yuto ini. Pak Yuto, kalau tadi selain kemudian dari sisi toleransi yang kemudian itu perlu digarisbawahi melalui program-program yang disiarkan melalui RRI begitu Pak. Nah, di satu sisi juga kita melihat kebinekaan dari masyarakat Yogyakarta karena boleh dibilang Yogyakarta ini sebagai Indonesia mini begitu Pak. Nah, itu kan tidak mudah ketika harus mengelola kebinekaan itu gitu Pak dalam suasana yang boleh dikatakan Yogyakarta itu sangat majemuk begitu. Nah, sebenarnya nilai-nilai apa yang kemudian itu juga bisa kita ambil begitu Pak dari sisi toleransi dan kebinekaan ini supaya Yogyakarta itu juga tetap aman, tenang, dan juga boleh dikatakan ini masyarakat ini juga lebih guyup begitu. Seperti apa nih Pak Yuto? Jadi begini, sifat lain dari Pak Abdurrahman Saleh selain memiliki toleransi, beliau juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan ini diwujudkan dengan beliau tidak hanya tenaga, tetapi juga jiwa raganya disiapkan, diberikan untuk Indonesia. Beliau, maaf, ini lahir di Jakarta, tetapi ikut membangun TNI Angkatan Udara tahun ini di Yogyakarta. Ini menunjukkan bahwa di dalam jiwa beliau, tidak hanya di mana beliau lahir, tetapi di seluruh tanah air yang namanya Indonesia. Beliau lahir di Jakarta,
gugur di Yogyakarta, dimakamkan di Jakarta, tetapi perjuangannya sampai di luar negeri. Tempat tujuh itu beliau tidak memandang aku suku mana, tetapi akulah Indonesia, berjuang untuk Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Indonesia, bukan mempertahankan di mana tempat saya lahir, bukan mengagungkan di mana saya lahir, tetapi mengharumkan nama Indonesia melalui TNI Angkatan Udara, melalui RRI, juga melalui ilmu beliau yang miliki, yaitu ilmu falak. Baik, jadi memang karena beliau ini juga seorang dokter begitu ya. Betul sekali. Baik. Sedikit kembali ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, sebenarnya perjalanan keistimewaan itu kan tidak mudah begitu Pak diraih oleh masyarakat Yogyakarta. Nah, refleksi ini mungkin bisa disampaikan begitu Pak. Artinya kita sebagai pendengar RRI sekaligus juga sebagai masyarakat Yogyakarta itu kemudian ingin tahu bagaimana kemudian pengejauhan tahan nilai keistimewaan itu hingga saat ini begitu Pak Haryadi. Ya, jadi keistimewaan DI ini berbicara tentang kolaborasi karena di Jakarta itu ada banyak elemen, sehingga kolaborasi itu menjadi kunci bagi tumbuhnya keistimewaan DI ini. Kita bisa bayangkan dulu di Jakarta itu seandainya Sultan dan Paku Alam kan juga ada dua kerajaan. Seandainya itu saja tidak kompak, maka tidak akan jadi keistimewaan. Daerah-daerah lain kenapa tidak bisa mencapai keistimewaannya status itu karena ketidaksolidan. Nah, jadi Yogyakarta ini bicara tentang sesuatu yang soliditas antar pemimpin, antar elemen. Kita bisa lihat di dalam sejarah. Kebetulan saya juga ada data-data tentang sejarah RRI. Ini ada buku cukup lama, buku peringatan RRI Mbak, tahun 81. Saya belum lahir itu Pak Haryadi. ini karena ibu saya dulu penyiar RRI Jogja Mbak. Jadi luar biasa. Jadi ada data-data ini. Dan di sini tahun 81 itu berarti kan 36 tahun. Diceritakan di dalam sejarah di sini kolaborasi itu kunci, dan RRI itu ketika Yogyakarta menjadi ibu kota RI, nomor satu ini ya RRI itu antara TNI dengan rakyat, antara tentara dengan pemuda. Jadi waktu itu di Jenderal Sudirman punya program siaran di RRI namanya Ibu Pertiwi Memanggil. Itu setelah agresi militer Belanda pertama. Dari colok RRI dia tekankan untuk ayo pemuda-pemuda bersatulah dengan tentara untuk kita lawan penjajah. Kolaborasi Pak. Jadi ini kita melihat keistimewaan diri itu terjadi karena kolaborasi. Kalau di keistimewaan diri itu setidaknya ada 5 elemen ya. Ada disebut 5K. 5K itu adalah keraton, kaprajan itu pemerintahan termasuk aparat keamanan dan aparat militer, kemudian kampus, kampung dan komunitas. Nah ini harus kolaborasi, pemimpinnya kolaborasi antara rakyat dengan pemimpin manunggal, antara TNI dan pemuda, TNI dengan rakyat. Dan RRI ini ada di posisi kunci karena menjadi kolaborator itu, menjadi fasilitator untuk mengkolaborasikan. Bayangkan Mbak, kita tanggal 18 Desember 48 ketika agresi militer Belanda itu kan semua pemimpin-pemimpin itu ditawan oleh Belanda, lalu kita harus pergi keluar dari Jogja karena Jogja diserang. Nah itu RRI pada tanggal kita katakan ini ya, di tanggal 18 Desember malam itu masih sempat menyiarkan penggalan-penggalan terakhir dari pesan Jenderal Sudirman yang berkata, pertahankan sejengkal pun tanah kita, jangan direbut oleh musuh, maju terus. Itu Jenderal Sudirman suaranya lewat suara RRI, dan habis itu RRI berpindah-pindah dari Bantul, Gunung Kidul, keliling-keliling karena dalam suasana keliling. Jadi alat nomor 1 yang luar biasa, dan nomor 1 ini menjadi powerful, menjadi nomor 1 yang tangguh karena visinya kebangsaan, bukan visi yang parsial, bukan visi yang kedaerahan lagi. Nah, keistimewaan diri ini adalah Jogja istimewa untuk Indonesia. Sama seperti RRI juga kita kebangsaan, sama seperti TNI kebangsaan. Jadi kita sebetulnya benang-benangnya di situ. Ketika kebangsaan ini luntur, maka keistimewaan juga luntur. RRI juga luntur, TNI juga luntur, semuanya luntur.
kita dipersatukan karena keindonesiaan dan visi negara bangsa Republik Indonesia. Gitu. Baik, kolaborasi alat pemersatu begitu ya Pak Haryadi. Pak Danang, tadi ini kan suara yang boleh kita katakan ini dari TNI AU, kemudian setelah disampaikan oleh Pak Haryadi juga bahwa masyarakat Yogyakarta itu juga memiliki keinginan yang sama begitu Pak untuk suarakan Indonesia. Karena tema kita juga ini tangguh, tumbuh, sehat, kuat, suarakan Indonesia begitu. Nah, Pak Danang, dari sisi program-program RRI, karena kita juga tahu beberapa waktu belakangan ini kan juga sudah lebih dinamis begitu Pak program-programnya. Nah, tentunya ini kedepannya untuk semakin mengedepankan menyuarakan Indonesia begitu, karena cukup majemuk begitu Pak bangsa Indonesia ini. Silakan Pak Danang. Jadi Yogyakarta istimewa. Nah, keistimewaan itulah yang mungkin akan menjadi apa ya, highlight atau stressing gitu ketika kita menyampaikan. Karena kalau sekarang informasi atau berita yang biasa-biasa saja itu tidak akan menarik. Tadi disampaikan bahwa oleh Pak Haryadi, Jogja istimewa itu karena sejarahnya. Jogja istimewa itu karena kolaborasi dari berbagai elemen. Nah, ini yang perlu kita urus. Termasuk Jogja istimewa itu karena perjuangannya, sejarah perjuangannya, di mana ada tokoh-tokoh sejarah di makamkan Jogja, ada Pak Abdurrahman Saleh, ada Pak Iswahyudi, kemudian ada Pak Adi Sumarmo. Ini di sini semua. Ini kan mungkin ini yang perlu kita suarakan gitu ya. Ini yang membedakan Yogyakarta dengan daerah-daerah lain. Nah, dalam posisi semacam ini, RRI akan memposisikan, akan bergerak, memerankan diri sebagai apa ya, penjembatan atau mensosialisasikan itu pada masyarakat luas. Bahwa dari kolaborasi itu, dari istimewa itu, ini yang harus diketahui oleh masyarakat luas. Saya kira itu. Baik. Pendengar, kita juga membuka kesempatan kepada Anda untuk juga ikut berpartisipasi, ikut bergabung dalam perbincangan kami di dialog khusus Tangguh, Tumbuh Kuat dan Sehat Suarakan Indonesia melalui perjuangan Pak Karbol. Anda bisa bergabung di kesempatan hari ini melalui WA di 081127119111 atau melalui 081552378814. Sekali lagi di line WA 081127119111 dan juga melalui handphone di 081552378814. Dan juga di kesempatan hari ini kami juga memberikan kesempatan kepada audiens yang juga ingin merespon perbincangan kami di kesempatan pagi menjelang siang kali ini, dialog khusus dalam rangka Hari Radio ke-76. Dan kita saat ini berada di Monumen Perjuangan TNI AU di wilayah Moto, Bantul. Silakan, mungkin dari audiens ada yang ingin langsung bertanya di kesempatan hari ini, kami berikan kesempatan, atau Anda juga bisa bergabung melalui WA di 081127119111 dan melalui 081552378814. Narasumber kami di kesempatan pagi menjelang siang kali ini bersama dengan Kolonel Sus Yuto Nugroho SS. Beliau ini Kepala Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala Yogyakarta. Kemudian juga Bapak Dr. Andes Danang Prabowo MIKOM, Kepala LPP RRI Yogyakarta, dan Dr. Haryadi Baskoro MA MHum, Pakar Keistimewaan Yogyakarta. Kami berikan kesempatan di line WA 081127119111 dan melalui 081552378814. Baik, ini sudah ada yang bergabung, Pak Haryadi, Pak Danang, dan juga Pak Yuto dari Ibu Ratih yang ada di Jalan Magelang. Sebagai masyarakat DIY, tentunya menjadi hal yang paling penting ketika keistimewaan itu menjadi bagian dari daerah istimewa Yogyakarta. Tetapi kami sebagai masyarakat ini secara pribadi belum merasakan bagaimana sebenarnya DIY ini memiliki keistimewaan. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk juga memperhatikan kami sebagai warga masyarakat Yogyakarta? Baik, ini mungkin bisa ditanggapi Pak Haryadi ini dari Ibu Ratih ini. Silakan Pak Haryadi.
Ya, terima kasih Bu Raden. Jadi memang keistimewaan DIY itu kan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, menurut undang-undang itu, keistimewaan itu memang didesain dengan tujuan untuk rakyat. Ya, jadi di dalam pasal 5 undang-undang itu ditegaskan ada 5 tujuan keistimewaan DIY. Pertama, untuk membangun kehidupan yang demokratis. Kehidupan demokratis itu salah satunya ya suara rakyat didengarkan. Jadi ini sudah dampak hari ini RRI mewujudkan tujuan keistimewaan berupa demokrasi itu, karena suara rakyat kalau aspirasi rakyat kan disampaikan. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua untuk kesejahteraan. Nah, memang ini juga menjadi tugas bersama karena Yogyakarta ini kemiskinan masih tinggi juga Pak, terus banyak hal yang mesti harus dikejar. Karena itu kemarin ada kebijakan bahwa dana keistimewaan juga untuk mendukung penanggulangan COVID-19. Kemudian tujuan ketiga adalah membangun pemerintahan dan rakyat yang Bhinneka Tunggal Ika. Itu tujuan keistimewaan yang ketiga. Dan hari ini kita bersyukur karena dari sejarawan kita Pak Yuto ini sangat ditegaskan kebinekaan itu. Bahkan mungkin dari tempat inilah suara kebinekaan itu bisa muncul Pak Yuto. Saya kok merasa berkali. Ya, karena spirit Bhinneka Tunggal Ika tapi kebangsaan gitu. Jadi kepentingan Bhinneka Tunggal Ika tapi kebangsaan dan historik. Nah, itu luar biasa. Lalu tujuan keempat dari keistimewaan adalah membangun pemerintahan yang baik, yang akuntabel, yang transparan, yang komunikatif. Lagi-lagi RRI membantu dan sangat penting dalam meningkatkan pemerintahan di DIY. Dan yang kelima, tujuan keistimewaan adalah melembagakan 2 keraton yang ada di Yogyakarta, Kasultanan dan Pakualaman, untuk mengembangkan budaya Jogja. Dan sebetulnya Pak Danang, saya ada catatan di buku ini. Sebelum RRI ada, itu ada Radio Mataram, namanya Mafro. Mafro itu tahun 34, jadi jauh sebelum RRI ada. Itu Mafro itu pelopornya adalah para pangeran, para kerabat keraton di Jogja. Salah satunya adalah Pangeran Hanggabehi. Sehingga pada waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 menyumbang pemancar radio dan stasiun, sehingga Mafro yang awalnya punya stasiun dan pemancar milik Belanda akhirnya punya stasiun dan pemancar milik sendiri di dalam Mengabean, Pak. Lalu kemudian Mafro pada ketika Jepang masuk, itu kan Belanda ingin bawa lari pemancar-pemancarnya, karena itu miliknya dulu. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menggagalkan upaya sehingga pemancar itu tidak jadi dibawa oleh Belanda. Jadi ini terkait semua, keraton juga semangat radionya sangat tinggi Pak. Itu Pak, jadi keistimewaan Jogja tadi, keistimewaan Jogja itu berguna untuk rakyat. Nah, saya sebagai peneliti tentang keistimewaan justru berharap banyak dengan RRI, karena tadi supaya demokrasi di dalam keistimewaan ini, aspirasi rakyat, suara dari pemerintah itu kan bicara dari radio. Terima kasih. Baik Pak Randy. Nah, ini sebenarnya pertanyaan ke Pak Yuto ini, dari Mas Yoga ini Pak Yuto. Mas Yoga yang ada di Jalan Kaliurang. Mohon tanggapan dari Kepala Pusat TNI AU. Saya sebagai generasi muda secara pribadi belum begitu mengerti bagaimana sebenarnya kesejarahan hubungan antara RRI dengan TNI AU, apalagi dengan adanya monumen perjuangan di wilayah Bantul. Bapak, kami sebagai generasi muda juga membutuhkan informasi-informasi tentang kesejarahan ini. Silakan Pak Yuto. Terima kasih dengan Mas Yoga di Jalan Kaliurang. Begini Mas Yoga, hubungan antara TNI AU dengan RRI ini sebenarnya berpusat pada satu tokoh yang namanya Pak Abdul Rahman Saleh. Itu yang mana Pak Abdul Rahman Saleh itu selain dikenal sebagai pendahulu TNI Angkatan Udara, juga sebagai pelopor RRI. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Ilmu Fa'ale, kedokteran di UI sana. Nah, sebelum beliau berkecimpung di AURI, beliau lebih banyak terlibat di dalam radio itu, sehingga ketika seperti yang saya utarakan tadi bahwa
Beliau menghadap Soekarno menyarankan agar berita proklamasi ini disiarkan melalui radio. Harapannya apa? Karena jangkauannya lebih luas, sehingga benar setelah disiarkan RRI, kemudian masyarakat luas di pelosok bisa tahu bahwa Indonesia sudah merdeka. Hubungannya dengan di Moto Bantul ini, di sini ada perjuangan. Karena itu tahun 47, tepatnya 29 Juli, Bapak Abdurrahman Saleh ini beserta rombongan, di antara ada Bapak Adi Cipto dan Bapak Adi Sumarmo, terbang pulang dari Bandara Kalang, Singapura. Dulu namanya Bandara Kalang, membawa bantuan obat-obatan dari Palang Merah Internasional untuk Palang Merah Indonesia. Peristiwa 29 Juli itu ada dua. Pagi harinya, para kadet udara penerbang ini berhasil mengebom Tangsi, pertahanan Belanda di 3 kota, yaitu Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Suatu hal yang menggembirakan, membanggakan, karena ini bisa menaikkan moral para pejuang Indonesia. Itu pagi hari yang dikenal dengan serangan fajar. Namun sore harinya, ketika rombongan Bapak Abdurrahman Saleh yang terbang dari Bandara Kalang Singapura menuju ke Yogyakarta membawa bantuan obat-obatan ini, ditembak jatuh oleh 2 pesawat di pihak Belanda. Kenapa hubungannya dengan motor? Karena ketika ditembak, pesawat itu terbang ke selatan, kemudian jatuh di motor ini, yang mana tempat jatuhnya sekarang didirikan beri tanda tugu, dan tempat jatuhnya pesawat itu juga menjadi lokasi makam Bapak Adi Cipto bersama Ibu dan Bapak Abdurrahman Saleh beserta Ibu. Lokasinya diberi nama Monumen Perjuangan TNI Angkatan Udara. Demikian, Pak. Baik. Bapak-bapak narasumber, ini tidak terasa sudah 35 menit lepas dari pukul 9 pagi. Tapi mungkin kita ingin ada beberapa catatan penting ini. Saya mulai dari Pak Haryadi, Pak Yuto, nanti ditutup Pak Danang. Monggo Pak Haryadi, beberapa catatan penting yang ingin disampaikan kepada pendengar RRI. Tangguh, tumbuh kuat dan sehat suarakan Indonesia melalui perjuangan Pak Karbon. Apalagi Yogyakarta ini istimewa begitu. Silakan Pak Haryadi. Saya kembali ke buku ini. Ada catatan dari Bapak Kusumo Atmoko. Tahun 80 beliau adalah Kepala Departemen Penerangan RI di DIY. Nah, di sini catatannya menarik ini. Jadi beliau mengingatkan zaman perjuangan revolusi Indonesia itu kan kita dihina-hina di level internasional. Nah, di PBB itu utusan kerajaan Belanda menghina Indonesia. Apa itu Indonesia? Cuman Republik Mikrofon katanya. Bayangkan. Indonesia itu apa itu? Cuman Republik Mikrofon. Tapi kalau kita hari ini, kita lihat betapa tangguh, kuat, dan tegarnya Indonesia sampai di usia 76 tahun. Ya karena mikrofon itulah kita bisa tangguh dan kuat. Nah, oleh karena itu memang dikatakan di sini juga Pak, teman-teman angkasawan ini kan menariknya kan pegiat tadi itu kan disebut angkasawan juga. Betul. Jadi ada TNI Angkatan Udara dan ada angkasawan. Memang sejak awal takdirnya sepertinya nyambung ini. Jadi tokoh-tokoh zaman dulu seperti penyiarnya Pak Sumarmadi, kemudian ada Pak Thomas Sugito dan teman-teman itu memang berjuangnya fisik, bukan hanya berjuang di corongnya, tapi juga memanggul pengancar naik turun gunung waktu stasiun RRI ada di Bukit Sewu ya, Gunung Sewu di Pegunungan Sewu di Gunung Kidul. Diceritakan di sini, wah mereka pejuang-pejuang kita itu bukan leha-leha di balik kantor, wah angkat junjung yang namanya pengancar itu, dan bisa dibayangkan di tengah serangan musuh dan suasana gerilya. Jadi betapa tangguhnya ya, RRI, angkasawan RRI itu bukan sekedar pasif di berbicara, berpidato, menjadi penyiar kesayangan pendengar, tetapi memang berjuang, bahkan berjuang fisik, bertaruh nyawa. Itu Pak, jadi ini dahsyat sekali urusan.
Terima kasih. Terima kasih. Betul-betul melalui perjuangan begitu Pak Haryadi ya. Baik. Monggo silakan Pak Yuto, beberapa catatan penting yang disampaikan kepada pendengar ini menutup perbincangan kita di hari ini. Terima kasih Mbak Prima, saya sedikit saja bahwa meneladani Bapak Abdurrahman Saleh, Bapak Kapolri ini sebagai perintis RRI, karakter disiplin, toleransi, cinta tanah air dan semangat gotong royong ini harus dimiliki RRI. Semangat itulah yang harus ada di materi-materi RRI. Outputnya apa? Outputnya adalah siaran RRI harus mampu membangun konektivitas geografis, mengesampingkan perbedaan suku bangsa, mengesampingkan sifat yang mengabaikan toleransi. Semuanya itu apa? Siaran RRI demi membangun keutuhan NKRI. Jelasnya sekarang adalah tidak menyajikan berita-berita yang bersifat hoax. Demikian, terima. Baik, terima kasih Pak Yuto. Pak Danang, silakan Pak Danang pesan kepada pendengar ini Pak Danang. Iya, saya menambahkan saja tadi yang disampaikan Pak Haryadi maupun Pak Yuto sudah luar biasa ya, bagaimana angkasawan melakukan perjuangan. Jadi tidak hanya di Gunung Kidul Pak, di Jogja, di Solo pun juga pemancar itu dipanggul dari Surakarta, dari RRI yang sekarang ini ke Jenawi, itu jaraknya sekitar 47 kilo, disimpan di kandang kambing sehingga menjadi disebut radio kambing karena di kamuflase ditutup oleh kambing itu. Nah itulah yang dulu mampu menjangkau beberapa wilayah, akhirnya terkoneksi dengan beberapa radio di luar Jawa dan berita-berita tentang keberadaan Indonesia masih ada itu termasuk dari Jenawi. Saya juga ingin menambahkan atau setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yuto bahwa menjadi tugas kami angkasawan RRI untuk meneladani apa yang sudah dicontohkan atau apa yang sudah dilakukan Bapak Abdurrahman Saleh, karena apapun itu bapak kita tentang disiplin, kemudian tentang toleransi, tentang cinta tanah air dan gotong royong. Ini menjadi hal yang mendasar yang harus ditanamkan kepada setiap angkasawan. Dan yang paling penting dalam implikasi di lapangan, karena sekarang itu perangnya itu Pak, bukan perangnya dengan sesat musuh, sekarang dengan berita-berita hoax, ya itu ada di tugas dia melawan berita hoax. Saya kira itu Mbak Firma. Baik Pak Danang, terima kasih sekali Pak Haryadi, Pak Danang dan juga Pak Yuto sudah bersedia berbagi wawasan ini kepada pendengar RRI ini. Salam sehat selalu. Matur sembah nuwun sanget. Baik. Terima kasih sekali untuk seluruh narasumber kami di kesempatan hari ini, dialog khusus dalam rangka Hari Radio ke-76 menjelang 11 September 2021 esok hari, sekali di udara, tetap di udara. Kembali ke studio. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.